Kita lihat bagaimana Yesus mengajar. Yesus memanggil seorang anak laki-laki dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 2. Jadi ketika Yesus menempatkan anak di tengah-tengah, itu artinya anak itu kalau dalam proses pendidikan Kristen itu harus menjadi pusatnya. Jadi kalau dengan kata lain bahwa gini, Yesus tuh dengan memberi contoh, investasi terbesar dalam hidupmu adalah anak-anakmu. Satu anak bisa mengubah dunia, satu anak bisa menghancurkan dunia. Udah terbukti tuh, nggak usah di ini. Jadi ketika kita mau mendidik anak-anak kita, anak itu harus menjadi center. Jadi ketika kemudian saya menjadi kepala sekolah, saya belajar dari sini. Ketika anak saya kelihatan di lubang pintu itu dia, apa kalau orang Jawanya bilang inga-ingu, meskipun saya ada tamu, saya minta izin sama tamu, saya ngomong, Pak, izin sebentar ya, anak saya sepertinya dia sedang membutuhkan saya. Saya izin menemui dia gitu. Jadi saya mau belajar menempatkan anak saya menjadi prioritas dan menempatkan dia di pusat perhatian saya soal pendidikannya dia, soal pengembangannya, soal apa saja. Ketika Yesus menerapkan ini, itu memberi teladan kepada kita bahwa dalam proses pendidikan Kristen, anak harus menjadi pusat. Kemudian, di sini dikatakan, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Di sini pesan Tuhan Yesus jelas banget. Dia ngomong begini, proses pendisiplinan dalam keluarga Kristen, dalam institusi Kristen, dalam gereja, dalam perusahaan Kristen atau apapun bentuknya, proses pendisiplinan itu harus bukan berpusat pada menghukum secara fisik, tetapi perubahan perilaku. Jadi disiplin dalam keluarga Kristen fokusnya adalah perubahan perilaku, bukan hukuman fisik. Kalau ada sekolah Kristen yang menghukum anaknya atau orang tua Kristen yang menghukum anaknya dengan cara berdiri, menghadap tembok, kemudian angkat kaki satu, pegang telinga satu, dia tidak paham prinsip pendisiplinan dalam Alkitab. Prinsip pendisiplinan dalam Alkitab itu berorientasi pada perubahan perilaku, bukan pada fisik. Kecuali misalkan begini, kalau dia mata pelajaran olahraga yang berkaitan dengan fisik, karena memang mau membangun fisik, oke, tidak masalah gitu. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Proses pendisiplinan dalam Kristen bukan tujuannya untuk mempermalukan, tapi untuk mengarahkan kembali kepada track yang benar. Jadi seringkali kita karena merasa ego kita dalam misalkan ini jalan-jalan ke mall, jalan-jalan kemana, tiba-tiba anak kita melakukan sesuatu yang membuat kita menjadi orang tua malu, lalu kita marah-marah di situ kepada anak kita. Salah itu menurut pandangan Alkitab. Kenapa? Proses pendisiplinan yang dilakukan itu tujuannya bukan untuk mempermalukan, tetapi membawa anak mengenal kasih karunia, melakukan kepada pertobatan. Itu yang penting. Jadi ini prinsip pendisiplinan yang ada dalam Kristen. Lalu Yesus berkata kepadamu, telah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, coba perhatikan gaya bahasa Yesus ketika menyampaikan ini. Beda banget ketika dia berbicara dengan Thomas. Dia berkata, telah sekian lama loh kamu itu bersama-sama dengan aku. Tapi kamu nggak mengenal aku. Siapapun yang telah melihat aku, dia melihat Bapa. Kok kamu bisa bertanya, Bapa, tunjukkan Bapa itu pada kamu. Bukankah ketika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa? Gitu. Kalimat yang Yesus sampaikan ini jelas-jelas beda. Gaya bahasanya beda. Kenapa? Karena Thomas itu adalah salah satu dari murid Yesus itu yang slow learner. Yang lambat secara IQ-nya. Tapi Petrus ini adalah salah satu yang pintar. Gaya bahasanya beda. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu pada anak didik kita, kepada anak-anak kita, tentu saja walaupun satu produk yang sama dalam keluarga kita, pabriknya sama gitu, tentu saja memiliki perbedaan. Nah, penyampaian itu penting bagi kita. Lihat mereka, gaya bahasa mereka, cara penyampaian. Kalau seperti Petrus orang pintar, dia direct, dan Yesus ngomong, engkau adalah Mesias anak Allah. Dia bilang, dia ngomong, benar katamu. Gitu, dia ngomong, sesungguhnya bukan engkau yang berkata-kata, tetapi roh Allah yang ada di dalam diri kamu. Seperti itu. Jadi gaya bahasa beda. Ketika kita berhadapan, misalkan Pak Agus nanti berkhotbah dengan jemaat yang boleh dibilang well educated ya, pendidikannya bagus, gaya bahasanya oke, silakan disesuaikan.
Tapi kalau seperti saya khotbah, yang saya hadapi janda-janda yang tidak tamat SD, bahkan yang tidak bersekolah, benar-benar gaya bahasa itu harus disesuaikan banget supaya apa? Pesan yang saya sampaikan itu ditangkap. Yang mau saya sampaikan A harus ditangkap A. Saya tidak peduli bahasanya itu boleh dibilang, oh sangat ini sekali. Enggak. Buat saya pesan itu harus sampai. Itu yang terutama buat saya, gitu. Nah, kalau nanti seandainya saya khotbah pada yang well educated, ya mungkin bahasanya akan sedikit berbeda. Nah, itu tantangan buat saya ketika saya berhadapan dengan jemaat yang ada di kampung sana. And Jesus increased in wisdom, stature, and favor in God, with God and man. Jadi fokus pendidikan Kristen, keluarga Kristen, gereja atau apapun ketika dia fokus pada pengetahuan salah besar. Kalau fokus kita pada pengetahuan, maka kita akan menciptakan orang maling-maling pinter, apa namanya, penjahat-penjahat pinter. Kalau kita nggak fokus pada ini, seperti yang Yesus. Yesus ini berkembang dalam 4 aspek. Yang pertama adalah wisdom, yang kedua stature, yang berikut favor with God and man. Ada 4. Yesus bertumbuh dalam hikmatnya, itu bicara tentang knowledge-nya, pengetahuannya. Stature-nya ini bicara tentang fisiknya, bertumbuh, berkembang. Kemudian favor with God itu spiritualitasnya berkembang. Man itu sosialnya. Jadi 4 aspek yang harus berkembang kalau kita mau berkata bahwa pendidikan yang holistik menurut pandangan Alkitab. Pertama, bicara tentang spiritualitas. Yang kedua, sosialnya. Yang ketiga, pengetahuan. Dan yang keempat adalah keterampilannya. Jelas ya Alkitab bicara itu ya. Jadi adalah salah ketika saya ingin anak saya juara, pinter, tetapi perilakunya nggak karu-karuan. Itu salah besar. Jadi kalau ada orang tua Kristen yang sampai duduk itu di tangga sekolah itu anaknya mau ulangan, di drill, ditanyain, dibedein, kalau orang Jawa bilang itu, wah saya bilang, wah kacau banget nih. Jadi 4 hal ini harus bertumbuh. Coba kalau saya tanya ke Bu Lucy kalau pilih staf pegawai, kira-kira keempat hal ini menjadi prioritas nggak? Pak, saya pegawai cuma satu, baiknya minta ampun, Kenapa? setianya minta ampun, walaupun nggak pinter, Ah, walaupun nggak pinter. ah, Tapi makanya kalau saya pilih seseorang, ya saya juga ajarin ke anak-anak ah, bahwa sebenarnya kalau milih seseorang atau bawahan itu yang paling utama adalah pribadinya deh, betul. karakter dulu. Iya, Mm-mm. Kalau yang namanya skill kita bisa ajarin pelan-pelan. Yang betul. penting pribadinya, karakter dia. Ya, Itu aja Pak. saya setuju. Thank you. Saya setuju. Jadi 4 hal itu ya harus menjadi prioritas dalam pengembangan anak-anak kita. Kemudian, nah ini tadi sudah saya jelaskan. Saya pas saja. Ya ini tadi sudah. Oke.